Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat dengan cukup signifikan sebesar 5,13%. Dengan total market cap mencapai di 977 miliar US dollars. Akhirnya cryptocurrency market mulai bergerak ya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat ya peningkatannya cukup signifikan sebesar 4,61% ya, di angka 20.200-an. Lalu untuk Ethereum, dia basically double bahkan lebih dari Bitcoin secara peningkatan ya, 10,70% di angka 1484 ya. Lalu untuk BNB, dia juga meningkat besar sebesar 4,31% dalam 24 jam terakhir dan sekarang ada di 285. XRP dia meningkat sebesar 2,73%. Lalu untuk Cardano meningkat sebesar 10%-an ya, kurang lebih mirip-mirip seperti Ethereum. Solana juga sama, nggak mau kalah, 10,18%. Dan yang terakhir Dogecoin meningkat sebesar 7,35%. Jadi overall kita bisa lihat semua cukup meningkat dengan signifikan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas kemarin, akan ada data penting ya. Jadi kita balik lagi ke yesterday ya. Kita balik ke yesterday atau kemarin, kita ada satu data dari US yang gue sudah bilang yang kita harus perhatikan. Ternyata hasilnya worse than expected dan cukup signifikan di bawah dari target atau forecast dan cukup jauh juga di bawah dari bulan lalu. Ya, jadi kalau kita lihat forecastnya hanya turun sedikit dari bulan lalu, tetapi pada faktanya berantakan. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, ini ya si consumer confidence ini berpengaruhnya terhadap USD. Apabila di bawah dari forecast jauh, ini akan menjadi satu hal yang bearish untuk USD. Ya, dan ternyata benar-benar terjadi. Ya, kita bisa lihat sendiri, boom ya. Jadi sebenarnya gini ya, kalau kita lihat kalau nggak ada data ekonomik seperti beberapa hari lalu ya, bisa dibilang harga cenderung ngikutin TA, technical analysis. Tetapi apabila mulai ada data yang bintang 3 terutama ya, dan dari US, biasanya akan mulai bergerak. Dan bergeraknya kadang-kadang bisa dua cara ya. Yang pertama adalah langsung di jamnya itu. Kalau kita lihat sini kan data keluar jam 9 nih ya. Tapi bisa juga mulai bergejolaknya saat market US buka. Ya, jadi antara dua itulah ya. Kita nggak bisa tebak kapan bisa terjadi volatilitasnya. Oke, nah sekarang kita akan geser ke chartingnya karena bisa dibilang news sih nggak ada yang terlalu ekstrim penting lah ya. Kita akan geser ke sini dan kita akan coba lihat di sini sebentar, ini chartnya sedikit beda ya. Oke, kita ke chart biasa kita. Nah, kita bisa lihat di sini daily close-nya signifikan di atas dari MA50 ya, dan juga yang bagusnya apa? Berhasil mantul di MA20 juga. Nah, tapi ya posisi kemarin untuk kayak yang long nih kayaknya nyaris kena tapi enggak ya. Buat lu yang naikin sedikit, kan gua ada bilang juga tuh kalau lu mau lebih konservatif lagi naikin sedikit, target untuk buka posisinya kena tuh. Nah, jadi kalau buat kalian yang sedikit dinaikin kena, yang nggak dinaikin ya nggak kena. Ya, tapi lagi-lagi lah untuk buy limit dan lain-lain kita bahas di belakang. Untuk sekarang kita akan bahas dulu mengenai PR dari Bitcoin. Jadi otomatis PR-nya berhasil dia lakukan, yaitu bertahan di atas dari 20 dan juga reclaim MA50. Nah, sekarang ya, PR selanjutnya adalah mempertahankan MA50 sebagai support. Dan menurut gua dalam posisi sekarang jangan dulu beli ya, jangan dulu beli karena kita bisa lihat di sini bahwa dia keluar dari Bollinger Band atau lebih tepatnya keluar dari upper band ya. Dan kalau kita lihat juga di sini sebenarnya ada resisten juga ya. Kita kasih ini ya. Ini struktur juga sebenarnya. Struktur resisten di 20.371. Kalau kita lihat ini langsung bereaksi terhadap price action kemarin. Dia berhenti kurang lebih di daerah situ. Oke. Nah, sekarang kita akan geser ke lebih ininya apa PR lebih long termnya, yaitu adalah kita harus geser ke weekly di indeks ya, di mana MA20 sudah semakin dekat ya. MA20 ini sekarang ada di 20.728. Nah, ini kenapa jadi penting? Karena MA20 di weekly adalah salah satu komponen dari bull support band. Ya, buat lo yang terus ngikutin beberapa DCWT terakhir, harusnya udah lihat ya. Buat lo yang belum lihat, kita kasih lihat di sini. Bull support band ini sekarang ada di angka 22.835 sampai ke 20.728. Nah, kenapa ini penting? Indikator ini menurut gue adalah salah satu indikator yang paling mudah dan paling akurat juga untuk menunjukkan kita dalam bull market atau bear market. Apabila Bitcoin konsisten close weekly di bawah dari bull support band, maka kita dalam kondisi bear market.
Nah, jadi otomatis saat ini ya, saat si running price di bawah dari bull support band, ini akan menjadi resisten ya. Dan sudah beberapa kali dia menghajar harga Bitcoin seperti di sini ya, di sini. Bahkan setelah dia drop dari Maret 2022 di sini, dia belum berhasil recover lagi sampai sekarang dan bahkan belum kena lagi. Ya, jadi ini cukup penting nih. Ini akan jadi kontak pertama lagi sejak di sini. April 2022 ya, tanggal 18. Jadi kita lihat nih, apakah akan reject lagi atau tidak. Semoga saja bisa terjadi seperti di sini ya. Jadi dia mulai tembus dan menjadikan si bull support band ini sebagai support lagi. Kalau itu terjadi, maka jelas kita bergeser dari bear market ke bull market. Biasanya ya sekitar 95% lebih lah. Apabila dia sudah reclaim dan retest ini sebagai support, dia akan menemukan new all time high. Ya, jadi makanya nih, ini penting nih. Apakah Bitcoin bisa menaklukkan lagi bull support band atau tidak? Ya. Dan sekali lagi ini adalah indikator gratis ya. Kalian bisa langsung cari aja di sini ya bull support band, atau kalau sampai nggak ketemu, lu boleh masukin EMA 21 atau Exponential Moving Average 21 dan SMA 20 atau Simple Moving Average ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk secara makronya Bitcoin ya. Dan kalau kita lihat juga karena data dari si consumer index ini nggak bagus hasilnya dan signifikan di bawah dari forecast, kita bisa lihat tentunya di XY juga melemah ya. Kita bisa lihat di sini dia reject dengan 112 lah kalau kita buletin. Lebih tepatnya 111,99. Nah, jadi lagi-lagi sesuai pembahasan kita kemarin. Nah, tetapi dia mulai menemukan support di MA50. Jadi bahkan untuk indeks dolar aja ya, yang kesannya kontrolnya di the Feds, itu masih mengikuti juga TA to a certain level. Jadi lagi-lagi nggak ada ruginya belajar TA ya. Nah, harapan kita adalah si DXY ini bisa lanjut lagi melemah, tembus MA50 dan bahkan retest 110. Nah, harapannya adalah di sini jebol ya, jebol juga dari 110 dan mulai retest 108. Nah, semoga saja ya, ini seperti pembahasan DCWT kita beberapa hari lalu, The Feds benar-benar mulai pivot. Karena ada salah satu member dari The Feds ya, Mary Daly, dia sudah sempat ngomong ini kayaknya The Feds harus mulai pivot, dibilang. Jadi semoga saja di dalam The Feds sendiri mereka mulai banyak perbincangan untuk mulai pivot. Karena lagi-lagi untuk kita bisa masuk ke bull market yang sustainable ya, sekali lagi yang sustainable, bukan cuma asal rally-rally aja, kita butuh The Feds yang lebih dovish ya, karena sekarang masih terlalu hawkish ya. Nggak perlu dalam sehari berubah ya, bisa pelan-pelan, tapi yang penting mulai terjadi transisi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Otomatis Nasdaq, S&P dan kawan-kawan juga ikutan semua naik karena lagi-lagi sama-sama risk on dan terkorelasi dengan cryptocurrency market ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke buy limit, seperti biasa gue akan ingatkan dulu, sangat penting, DCWT ini bukanlah financial advice, bukan juga bagi-bagi sinyal. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga subscribe ke YouTube channel kita, atau bisa juga menggunakan link referensi di bawah. Pasti lo ketemu yang lo suka, karena literally exchanger besar di dunia rata-rata udah kerja sama kita juga, dan ada belasan. Jadi lo bisa pilih lah sesuai dengan yang lo suka. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet. Dimana kita bisa di sini, BitGet memberikan benefit eksklusif untuk pengguna baru. Nah, di sini ada satu event yang dimana kita tinggal melakukan perdagangan pertama kita bisa mendapatkan berbagai macam hadiah. As simple as that. Nah, kalau kita lihat di sini, periode acaranya berlangsung dari tanggal 7 Oktober sampai tanggal 31. Jadi masih ada waktu buat kalian yang tertarik ya. Siapa yang bisa memenuhi syarat? Yaitu adalah trader yang pertama kali trade di sini. Jadi otomatis ini adalah event untuk trader baru di BitGet. Nah, yang kedua, sarana perdagangan yang valid adalah perdagangan futures maupun spot ya. Dan di sini juga untuk futuresnya bisa copy trade maupun strategi futures grid. Jadi bisa dibilang dua sarana paling besar dan paling populer untuk kita trade secara kripto ya. Nah, caranya seperti apa secara teknisnya? Kita lakukan perdagangan pertama kita, baik perdagangan spot maupun futures, tidak ada persyaratan volume sama sekali ya. Jadi asalkan lu trade saja, lu bisa langsung mendapatkan salah satu dari hadiah di bawah sini. Dan ini bentuknya acak ya. Total hadiah ada 300 piece ya, dan lu bisa mendapatkan salah satu di sini.
yaitu 50 USDT, AirPods, 50 USDT BGB token, BitGet t-shirt dan topi, 10 USDT atau 20 USDT kupon. Ya, sekali lagi ini berlaku dari tanggal 7 Oktober sampai tanggal 31 Oktober dan semua trading USDT ini dibagikan dalam bentuk trading bonus. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang belum punya akun BitGet bisa cek link kita di bawah dan mulai trade di BitGet. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Nah, seperti yang kita bisa lihat, dia ternyata retest satu resisten. Awalnya gue belum buat struktur ini karena gue pikir, tenanglah, masih jauh. Kayaknya belum kena deh, ada Bollinger Band dan lain-lain. Ternyata data consumer confidence-nya cukup buruk, ya, signifikan lebih buruk daripada perkiraan, akhirnya membuat USD kehilangan demand dan membuat cryptocurrency pump, ya. Nah, untuk BTC sendiri kita bisa lihat dia retest di 20.371. Ini adalah suatu struktur yang terbentuk pada tanggal 4 dan 5 Oktober lalu, ya. Nah, otomatis karena ini sudah kena, ini adalah retest pertama. Nah, buat lu yang terus pantengin DCWT, pasti udah hafal apa selanjutnya. Selanjutnya adalah setup posisi short. Dan lu nggak perlu tungguin si chartnya, lu bisa langsung pending order aja, ya. Pending order di 20.371. Jadi lagi-lagi ya, dengan TF daily ini enaknya kita nggak perlu capek-capek lihat chart terus karena bahkan cuma perlu sehari, ya, sekali dua kali lihat chart, sisanya tinggal pending order dan beres, ya. Sekali lagi, pending ordernya di daerah 20.371. Target TP-nya di mana? Ada dua. Yang pertama adalah di MA50 dan yang kedua adalah di 19.226. Nah, bisa dibilang posisi shortnya juga ekstra aman karena kita bisa di sini Bollinger Band-nya, atau lebih tepatnya kita sekarang sudah tembus upper band, ya. Maka dari itu probability dia untuk koreksi ke bawah cukup besar, ya. Jadi sekali lagi, untuk target TP kita adalah di MA50 yang konservatif, yang agresif di daerah 19.226, ya. Nah, untuk longnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 50, bisa buka posisi long di sini. Kalau kena retest 1, retest 2 di sini, juga bisa buka posisi long di sini, ya. Perbedaannya kalau kita bukanya di 19.226, ada dua target TP, sama kayak kalau nge-short di sini, ya. Ada TP konservatif 50 dan TP agresif di 20.371, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short untuk Bitcoin. Untuk posisi spotnya bisa pertimbangkan sekarang itu kita geser ke 19.226, ya. Yang kedua bisa pertimbangkan di 18.796 atau kalau mau lebih gampang dibulatkan ke 18.800. Dan yang ketiga buy limitnya adalah di 18.442, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat dia lebih bombastis bahkan secara rally-nya, ya. Dalam 24 jam terakhir basically sampai belasan persen. Nah, jadi buat kalian yang buka posisi long di sini, tentunya tergantung nih. Kalau lu pas banget di 1331, ya otomatis nggak kena, ya. Tapi kalau lu sedikit naikin, aman tuh. Harusnya kena dapat posisi long dan sekarang ya profit belasan persen. Oke, nah itu yang kemarin setupnya. Sekarang gimana nih setup barunya, Bang? Apakah kita buka posisi long atau short? Kalau gue pribadi lebih prefer untuk setup posisi short. Karena kenapa? Kondisinya sekarang di atas dari upper band dan signifikan. Jadi probability dia untuk koreksi lebih besar dibandingkan dia lanjut lagi rally ke atas. Ada nggak, Bang, probability naik? Sebenarnya ada teorinya upper band, ya, riding the upper band. Tapi jujurnya dari gua trading jarang lah upper band itu. Biasa kalau riding the upper band itu terjadi kalau lagi bull market. Nah, jadi untuk sekarang yang lu bisa pertimbangkan adalah posisi short atau lebih tepatnya tinggal pending aja karena sudah terjadi retest pertama di sini, yaitu pending posisi short di 1524. Kalau mau lebih konservatif sedikit, boleh mau turunin misalkan di 1520 gitu atau 1500 gitu, ya, boleh-boleh aja kalau mau. Tapi intinya adalah semakin dia lebih turun, ya kayaknya mungkin jangan 1500 lah, lebih tepatnya 1520 lah boleh, ya. Just in case weeknya nggak kena. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya sebenarnya ada di dua tempat, ya. Yang pertama adalah target TP yang lebih konservatif, yaitu di 1434, dan target TP yang lebih agresif, yaitu di 1000, bukan di 1000, tapi di MA50, yaitu di 1390, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi long, Bang, boleh nggak buka di sini? Gue
gue pribadi nggak terlalu menyarankan. Karena kenapa? Ini masih signifikan di luar dari upper band. Jadi untuk posisi longnya gue lebih prefer di MA50. Kalau terjadi retest 1, retest 2 di 50, boleh pertimbangkan buka posisi long dengan target TP di 1434 atau boleh juga nanti di struktur yang terbentuk kalau dia drop ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short di Ethereum. Untuk secara struktur kita bisa lihat dengan jelas dia mulai breakout dari satu price range yang menyebalkan untuk Ethereum nih, and that's good ya. Semoga saja ini bisa bertahan dan bisa mulai membuat higher high dan higher low yang lebih tinggi lagi. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Solana. Nah, untuk Solana kita bisa lihat sekali lagi pentingnya kita tunggu konfirmasi untuk buka posisi futures. Sesuai dengan pembahasan kemarin, kita membahas mengenai posisi atau setup posisi short di sini ya. Karena pada tanggal 24-nya jebol ke bawah, di sini kita bilang, kita lihat nih apakah besok Solana masih bisa bertahan di atas dari di bawah dari 28,43 atau enggak. Karena kalau berhasil bertahan itu adalah retest pertama. Ternyata tidak berhasil bertahan dan lanjut ke atas. Kebayang kalau kita terlalu terburu-buru buka posisi short di sini. Yang ada sekarang kita ekstra boncos. Jadi sekali lagi ini dia pentingnya konfirmasi. Tapi harus ada satu catatan. Konfirmasi ini bukan kita jadi anti boncos, ya, tetapi mengurangi possibility kita boncos. Ya, jadi lagi-lagi lebih amannya seperti itu. Nah, setup yang sekarang paling dekat untuk Solana apa? Sebenarnya setup yang paling sudah mendekati ya, yaitu adalah posisi short di MA50. Seperti yang kita bisa lihat dari price action kemarin yang cukup signifikan peningkatannya ini, dia retest MA50 sebagai satu resisten. Jadi andaikan terjadi lagi retest pada hari ini, kita bisa pertimbangkan posisi short. Dan sekali lagi, nggak perlu pantengin chartnya ya. Lu bisa langsung aja pending order di MA50, yaitu di $32 lebih 0,9 sen. Mau lebih sedikit konservatif, bisa diubah ke $32 pas ya, supaya ada dikasih nafas sedikit ya, just in case nggak pas kena 50. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short. Jelas target TP-nya di $30 lebih 41 sen, struktur dan juga MA20 di sini ya. Untuk posisi longnya otomatis ya, karena ini juga struktur yang bagus bisa dibilang dan juga ada confluence dengan MA20, maka lo bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, buka posisi long. Target TP-nya boleh pilih antara MA50 atau $32 lebih 68 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana secara long dan short. Secara struktur mulai membaik tapi masih belum berhasil membuat higher high. Oke, dan selanjutnya kita geser ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat dia meningkat dengan cukup signifikan. Dan akhirnya berhasil lolos juga dari price range antara 276,1 dengan 268,1. Ya, breakout dengan cukup tinggi lah momentumnya. Dan bahkan juga dia menghajar 3 resisten lain secara bersamaan, yaitu 276,1, MA50, dan 282,7. Nah, sekarang pertanyaannya setup terdekat apa nih yang paling bagus untuk BNB? Nah, jujurnya sekarang dalam kondisi yang sedikit membingungkan. Lu mau buka long di sini juga nanggung ya. Jadi kalau ke 200 juga masih cukup jauh. Jadi mungkin yang lebih paling make sense adalah posisi short apabila dia jebol ke bawah, retest 1, retest 2. Nah, lu bisa pertimbangkan posisi short di 282,7 dengan target TP-nya di 276,1, yaitu untuk posisi short. Untuk posisi longnya tinggal lu pertimbangkan kebalikannya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, lu bisa pertimbangkan buka posisi long dengan target TP di 282,7 ya. Untuk di 282,7 ya, untuk jadi posisi long gue pribadi masih belum terlalu nyaman untuk bahas karena kita bisa lihat sendiri upper bandnya masih langsing ya, masih kecil. Jadi kalau dia udah mulai membesar mungkin bisa pertimbangkan buka long di sini target TP 200. Tapi entar lah, itu masih belum kelihatan setup yang bagusnya. Itu untuk posisi long dan short di BNB. Untuk spotnya gue paling mungkin geser aja ke 276,1 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan sekarang kita geser ke Polkadot. Nah, untuk Polkadot kemarin dia meningkat sebesar 8,8%, ya, luar biasa tinggi. Dan bagi elu yang kemarin sudah nungguin nih posisi long,
sayangnya semua kondisinya mirip-mirip nih. Ada yang dapat, ada yang enggak. Kalau yang dapat mungkin yang lebih konservatif sedikit dan kasih buka atau lebih tepatnya pending ordernya sedikit di atas daripada struktur yang kita bahas. Ya, ini gue udah pernah bahas beberapa kali di DCWT sebelum-sebelumnya. Ada salah satu trik yang gue sering pakai saat gue trading, saat gue full time trading lah. Jadi gue kadang-kadang itu buka posisi long atau short sedikit dikasih nafas, ya gue bilangnya sedikit kasih nafas. Dimana misalkan di sini targetnya 5,89, kita naikin sedikit lah, 5,90, 5,95 gitu. Supaya tujuannya kalau wicknya kurang sedikit masih tetap dapat posisi ya. Nah, buat lu yang dapat posisi di sini ya, harusnya udah kena TP di 20. Bahkan kalau lu agresif banget di 50 pun kena ya. Jadi luar biasa. Oke, nah sekarang gimana setup selanjutnya? Setup selanjutnya adalah sebenarnya posisi short, yaitu di MA50 yang sekarang basically sedang retest kedua. Jadi kalau lu mau buka posisi short, monggo ya, boleh pertimbangkan karena sekarang sedang retest kedua. Nah, target TP-nya di mana? Tinggal kita balik dari posisi long kemarin. Target TP yang lebih konservatif di MA50, target TP yang lebih agresif di $5 lebih kita bulatkan ke 90 sen saja, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short di Polkadot, ya. Dan untuk posisi spot masih sama juga di $5 lebih 91 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan sebelum kita tutup, jangan pakai uang panas ya, dan jangan sampai over leverage saat trading futures. Dan jangan sampai kalian kesannya harus untuk trading futures. Ini nggak harus ya, tergantung orangnya masing-masing. Tapi pada faktanya kalau kita trading futures, walaupun market sedang sideways seperti ini pun kita bisa punya peluang untuk profit. Tapi otomatis dengan risiko lebih besar. Kalau lu secara risk managementnya cocok untuk trading futures, monggo. Tapi kalau lu lebih cocok untuk spot jangka panjang itu pun nggak salah ya, karena lagi-lagi the biggest chunk of money-nya itu adalah di spot jangka panjang ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.